Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Al-Quran As-Sunnah, channel yang insya Allah akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dimulai dari ayat yang pertama, terdapat pada surat An-Nur ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya nanti akan selalu disebutkan lafaz yang berupa indikasi untuk menunjukkan arti taat. Biasanya yang digunakan dengan lafaz ata'a ataupun yuti'u dan yang semisalnya dari wazannya. Nah, ketika ada lafaz ini ata'a, yuti'u dan wazan-wazan yang semisalnya, maka ayat-ayat tersebut berbicara atau membahas tentang perintah untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya katakanlah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi sampaikanlah kepada umatmu Nabi Muhammad SAW untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini cara taat kepada Allah dan Rasul ya dengan melihat dari Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul bisa didasarkan dari situ dengan tentu saja pemahaman yang benar, pemahaman yang sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Caranya adalah ya tentu saja kembali kepada para ulama yang lebih dekat untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran dan makna-makna hadis atau sunnah tersebut. Fa'in tawallu fa'innama alaihi ma humila alaikum. Karena siapa yang paling dari Allah dan Rasulnya, maka ya baginya sendiri nanti pertanggungjawabannya. Oleh karenanya ketika kita mentaati zat atau yang selain Allah dan Rasulnya, maka kita harus mentaati secara sewajarnya. Ketaatan tersebut tentu saja ketaatan yang tidak menyimpang dan tidak menyeleweng dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita melakukan sesuatu atau kita berpaling dari Allah dan Rasulnya, maka ya dosanya nanti kita sendiri yang menanggung. Apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan petunjuk. Nah, kenapa tadi disebutkan bahwasanya ketika kita tidak mau taat, maka dipertanggungjawabkan oleh perseorangannya masing-masing, ya karena Mamalar rasuli illal balaghul mubin. Rasulullah itu hanya tugasnya menyampaikan kepada umatnya. Adapun nanti umatnya beriman atau tidak ya tergantung dari hidayah Allah. Nanti diberikan kepada umatnya tersebut atau tidak, diberikan oleh orang yang sudah didakwahi tadi atau tidak. Kemudian ayat yang kedua ada pada surat An-Nisa ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi taat kita kepada Allah ya taat kita kepada Rasulullah, taat kita kepada Rasulullah ya taat kita kepada Allah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan syahadat kita pun syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul itu syahadat yang dalam pelafalannya jangan sampai ada jeda nafas yang memisahkan, karena memang keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Sehingga dari sini apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat selanjutnya dalam ayat tersebut dijelaskan wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Ya, kalau ada orang yang tidak mau taat kepada Rasulullah, ada orang yang berpaling atau membangkang dari perintah Rasulullah, membangkang dari larangan Rasulullah, ya Rasulullah itu tidak diutus untuk menjadi penjaga mereka. Rasulullah itu terbebas dari tanggungan jawab kepada mereka karena tidak mau menjadi umatnya. Nah, arti atau maksud dari yuti' Rasul, taat kepada Rasul ini ya berarti selain menjalankan perintah juga mengikuti sunnah-sunnah Rasul, baik yang itu secara zahir, secara tersurat, maupun yang batin, maupun yang secara tersirat. Misalnya Rasulullah makan dengan tiga jari, misalnya bisa kita praktekkan makan dengan 3 jari, tapi konteksnya karena Rasulullah makannya makan kurma, ya bisa kita praktekkan ketika makan kurma dengan 3 jari. Atau secara tersiratnya bisa kita praktekkan Rasulullah ketika makan dengan tangan hanya 3 jari. Jadi kita ketika makan pun makan yang secukupnya, bukan dengan secara berlebihan. Kemudian ayat ketiga ada pada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Pada ayat ini dijelaskan tentang perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, kemudian taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih secara sah. Ulil amri ini ada beberapa ulama tafsir yang menafsirkan. Di antaranya ada yang menafsirkan sebagai ahli fikih atau ahli agama. Itu menurut Ibnu Abbas. Jadi pemimpin di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang faham dalam masalah ilmu agama. Kalau menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya contoh-contoh ulil amri maknanya tidak hanya berkisar pada alul halli wal akti, bukan cuma tentang ulama atau pemimpin negara baik eksekutif maupun legislatif, tetapi juga dalam masalah yang terkecil sekalipun. Misalnya kita dalam masalah pekerjaan kita, pemimpin kita dalam kantor, misalnya pemimpin kita dalam organisasi tertentu, misalnya itu pun juga termasuk dari ulil amri selama ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, stratanya di sini, hierarkinya di sini adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, baru selanjutnya kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang sudah dipilih secara sah. Taat kepada pemimpin ini kita lakukan dalam hal-hal yang tidak melanggar aturan atau perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama perintah dari pemimpin itu masih dalam koridor itu, masih kita laksanakan. Nah, bagaimana dengan pemimpin yang fasik misalnya? Selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah dan larangannya, tidak melanggar perintah Rasulullah dan larangannya, maka boleh kita laksanakan. Nah, jika melanggar ya tidak boleh kita laksanakan. Adapun untuk fasiknya pemimpin dalam memimpin kita, itu nanti urusan pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah agar selalu taat kepada
perintah pemimpin tersebut. Kalau seumpama pemimpin kita kurang mumpuni, banyak kesalahan yang dilakukan, bisa kita ingatkan dan bahkan bisa kita doakan setiap hari. Nah, ini kewajiban kita sebagai orang yang dipimpin. Karena itu tadi, taat kepada pemimpin itu juga termasuk dari bagian dari agama kita. Nah, oleh karenanya dari sini, ketika pemimpin tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan jalan Al-Quran As-Sunnah yang kita pahami, bisa kita ingatkan dan juga bisa kita doakan. Tidak harus merendahkan pemimpin tersebut, tidak harus mencaci maki pemimpin tersebut, tidak harus mengancam-ancam pemimpin tersebut. Ada cara-cara yang baik yang bisa kita gunakan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, juga sebagai orang yang mengikuti orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.